Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan sih, ini kita akan lihat-lihat sekitar dengan menggunakan mobil. Kali ini kita berada di daerah, masih di Klaten sih, Kabupaten Klaten, di Kecamatan Juwiring. Jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten. Yang akan saya tunjukkan kali ini kepada teman-teman adalah jalannya ini ya, apa namanya, banyak lubangnya ya. Jadi teman-teman yang akan melintas dari Solo ataupun dari Jogja, biasanya ini merupakan jalur alternatif selain ini ya, jalan Jogja Solo ya. Jadi kalau teman-teman dari arah ini, kalau ini dari arah Solo ya, jadi dari arah Solo kalau mau menuju Jogja itu bisa menggunakan jalur ini dengan ini, apa namanya, lewat Solo Baru dulu ya. Jadi Solo Baru itu jalannya halus, kalau dari Solo Baru sampai sini itu lumayan halus. Nah, sesampainya di daerah ini Juwiring ini, udah, ini teman-teman perlu pertimbangkan lagi kalau mau melewati jalan ini. Jadi jalannya itu udah rusak, sangat-sangat rusak ya. Jadi lubangnya itu gede-gede. Emang sih kata pemerintah, dan dengar gosip-gosip sih saya, ini apa namanya, banyak yang berbincang kalau ini udah mulai agak sedikit ini, apa namanya, sedikit rusak. Nah, katanya jalan, bukan jalan sih, tanah bawah, di bagian bawah tanah itu bergetar ya. Jadi daerah situ itu tergolong tanahnya bergerak. Ini setiap tahun atau bahkan berapa bulan sekali itu pasti akan, jalannya akan rusak ya, akan berlubang akibat dari tanah yang bergerak tadi. Jadi katanya kalau rumah-rumah daerah situ itu juga akan mengalami kerusakan sedikit ya kalau setiap tahunnya. Jadi ya, entah itu retak-retak biasa ataupun ada kalau lubang sih tidak sampai, kalau rubuh juga tidak sampai rubuh sih, cuma retak-retak ini aja karena tanahnya bergerak gitu aja. Ini teman-teman bisa lihat, ini banyak tambalan-tambalannya. Kalau di daerah sini ya begini nih, aspalnya tidak awet. Saya belum pernah dengar juga solusinya dari pemerintah. Mungkin kalau di daerah yang menuju ke Sukoharjo itu dulu juga begitu, tapi udah di beton ya. Jadi kalau beton mungkin walaupun tanah bergerak dia tidak akan mudah hancur. Kalau aspal ini kan kita cor dari atas ya. Kalau beton kan kita datengin beton per lembarnya itu. Sepengetahuan saya sih. Jadi ini udah kita masuk daerah Tanjung. Ini mau pasar Tanjung. Jadi kalau teman-teman dari Solo mau ke Jogja, kalau lewat jalur alternatif pasti lewat sini. Ini merupakan jalur yang cepat sih, kalau apalagi kalau pas Lebaran. Nah, udah tuh, kalau Jogja Solo Lebaran yang normal ya. Kalau kita kan belum bisa seutuhnya menikmati suasana Lebaran. Jadi ini merupakan jalur yang sangat recommended. Nah, ini pertigaan kiri ini udah, jalurnya udah berantakan, lubangnya banyak nih ya. Ini agak mengakibatkan sedikit macet ya, karena ya itu tadi harus jalannya pelan-pelan. Ya, semoga pemerintah ini lah, apa namanya, menaruh perhatian lebih lah untuk daerah sini. Entah itu solusinya apa, jadi enggak setiap tahun kita harus menikmati lubang-lubang yang ada di sebagian besar jalan di daerah sini. Kadang itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan ya, karena kadang-kadang kan kita naik motor kan kita sampai ambil jalur lain, atau naik mobil kita sampai jalur ambil lain untuk menghindari lubang, sementara dari arah lain itu juga ada kendaraan yang melintas. Nah, ini kayak saya ini kan ngambilnya ke kanan, karena ya emang kalau bisa ya kita harus menghindari lubangnya itu. Ini lubang, ini jalan yang jelek yang pertama.
ke kiri ini udah beton ya. Dan kita juga membutuhkan waktu yang ekstra, apalagi ini nih kayak di belokan ini nih, kalau kita nggak jeli kadang-kadang nyelonong aja nih dari arah yang berlawanan, padahal di sana jalurnya yang rusak, jadi malah kita yang rugi. Nah ini lihat kan ada tambalan-tambalannya banyak. Ini tambalannya setiap tahun. Nah ini dulu lebih parah nih, sebelum lebaran ini lebih parah. Ini udah di Tamtal, dan di daerah sana juga, di daerah Pasar Tanjung itu juga sangat jelek. Nah ini teman-teman bisa perhatikan jalurnya dengan lubang-lubang yang segede gaban ini, hampir tidak menutupi. Lumayan kan? Juga bisa mengakibatkan debu ya. Jadi ya karena lubangnya itu kan pasti banyak pasirnya. Nah, debu-debu pasti kalau kita injak, kalau lewat kendaraan bermotor ya pasti debunya berterbangan. Seadanya ya, jadi sampai katanya dari warung makan yang tadi kita lihat baru buka itu sampai harus menambal jalan ini beberapa biar aksesnya lebih mudah. Saya nggak tahu ya, mungkin pertimbangan dari pemerintah itu gimana, mungkin karena ini ya bukan jalur utama sih. Kalau jalur utamanya jadi jalur Jogja Solo. Tapi juga merupakan ini ya, jalur yang biasa rusak. Nah ini kelihatan tambalan-tambalannya kan.